Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya bersama keluarga, kebetulan kami lagi berrekreasi di embung kecil Oel Puah ya, tepat di belakang saya ini, dan dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25, saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan demikian. Ada orang yang suka memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat, tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Di dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, saya bacakan bagi kita. Beberapa orang memberi dengan sukarela dan memperoleh lebih banyak. Tetapi orang yang tidak mau memberi akhirnya berkekurangan. Siapa yang suka memberi akan menjadi kaya. Tolonglah orang lain dan engkau akan memperoleh lebih banyak lagi untuk dirimu sendiri. Di dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyirami orang lain, ia menyirami diri sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita tahu ada berbagai macam tips, metode, cara kalau kita lihat di internet ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi kaya, bagaimana kita bisa mengumpulkan harta ya, supaya nanti kita bisa ya di akhir tahun mungkin bisa membeli mobil, atau mungkin 3-4 tahun lagi kita bisa punya rumah ya. Seperti itu, ada berbagai macam metode yang ada. Tetapi hari ini Amsal di dalam Amsal 11 ya, yang kita temukan di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25 memberikan sebuah pesan bagi kita yang berbeda dengan yang biasa kita dengar dari dunia ini ya. Bahwa justru ada orang yang menyebar harta, ada orang yang suka memberi. Tentu yang dimaksudkan menyebar harta ini bukan menghambur-hamburkan harta, foya-foya ya, hidup dalam kemabukan, pesta pora ya, bayar purel ya, kemudian ya open room di hotel untuk buat dosa dan kemaksiatan. Tentu Alkitab tidak bermaksud demikian. Tapi menyebarkan harta di sini jelas di ayat 24 dan 25 artinya bahwa orang suka menolong orang lain, orang yang suka memberi berkat, orang yang dimana hidupnya mau menjadi berkat. Ketika dia lihat ada sesuatu yang susah, dia mau menolong orang tersebut. Ketika ada orang yang sedang menempuh pendidikan teologi, mungkin dia mau membantu ya orang yang sedang menjadi sponsor untuk orang yang lagi sekolah teologi, atau juga mungkin ketika ada orang yang sedang ya, atau kelompok masyarakat yang sedang ditimpa oleh bencana dan Anda tergerak untuk menolong. Nah, ini yang dimaksudkan dengan menyebar harta dalam Amsal ini, yaitu kita suka memberi, berbagi, kita suka menolong orang yang susah. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan ada, kita mau mendukung pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan berkata bahwa justru ada orang yang suka memberi, justru dia bertambah kaya. Dia suka menyebar harta, tapi justru dia bertambah kaya. Tapi ada orang yang hemat luar biasa, namun hidupnya selalu berkekurangan. Mungkin kita bisa jumpai, ada orang yang kita tahu mungkin secara finansial, pekerjaan, bisnisnya kita lihat dia lancar sekali. Tetapi ketika kita berjumpa, mungkin dia hanya mengeluh, pengeluhan yang ada. Bahwa hidupnya susah, sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini, kalau orang melihat kita hari ini dengan pekerjaan kita, mungkin kita mapan, tapi kenyataannya kita masih merasa kurang. Coba Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Amsal ini. Mungkin kita kurang di dalam hal memberi. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita memberi untuk menolong orang yang lain. Mungkin tetangga kita lagi kita tahu lapar mungkin, dan kita sebenarnya bisa membeli beras untuk menolong, dan kita menutup mata.
Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita jangan bermimpi untuk dapatkan sesuatu. Justru ketika kita mencoba mengejar kekayaan tersebut, kekayaan itu menjadi jauh daripada kita. Bahkan di bagian lain Alkitab juga berkata, kalau engkau berniat menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Karena ternyata kekayaan atau kelimpahan diberikan Tuhan kepada orang yang mau menjadi saluran berkat. Jelas di ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, coba kita koreksi hidup kita. Bagaimana dengan kita punya pengelolaan keuangan? Atau mungkin selama ini kita diberkati Tuhan, tapi pada akhirnya kita mengelola tidak di dalam takut akan Tuhan. Kita pakai untuk berjudi, kita pakai untuk buat simpan perempuan, ya. Kita hidup dalam persinahan, percabulan. Maka ketika kita tidak mengelola berkat dengan benar, Alkitab berkata bahwa kekurangan, kemiskinan, Tuhan izinkan datang kepada hidup kita. Mari kita jujur sekarang, kita tidak usah menghakimi, tidak usah pikir orang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan renungan firman Tuhan ini, koreksi diri kita. Bagaimana? Apakah kita sungguh setelah menjadi berkat? Apakah kita sungguh dikatakan menyebar harta untuk hal yang baik? Alkitab menjamin bahwa justru bertambah kaya. Siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Ini janji firman Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sederhana. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Tetapi ada orang yang suka menghemat tapi bertambah miskin dan papa. Ini sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita belajar bahwa setiap berkat yang kita terima ternyata tidak semuanya untuk diri kita. Tapi Tuhan mau untuk kita berbagi dengan orang lain. Maka kita berdoa meminta kepekaan Tuhan. Supaya ketika kita memberi, kita menabur di tempat yang betul-betul subur, tempat yang baik. Ya. Ini merupakan hal yang harus patut kita renungkan bersama-sama. Karena memang Bapak Ibu Saudara ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan. Ketika orang bisa memberi, ada orang yang memanfaatkan orang-orang tersebut. Mereka mungkin manfaatkan dalam tanda kutip pelayanan, kegiatan sosialnya, justru untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ada oknum tersebut. Tetapi bagaimana ketika kita menabur berkat yang kita dapatkan? Kita berdoa supaya Tuhan tahu kepada siapa kita dapat menabur. Kepada tetangga atau mungkin orang-orang siapa yang harus kita bantu. Berdoalah supaya di dalam berkat yang sudah Tuhan berikan, kita mau menyebar harta untuk kebaikan tersebut. Menolong orang lain, hidup kita menjadi berkat. Alkitab berkata, kelimpahan akan Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya jawabannya sederhana, supaya kehidupan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya kita menjadi bijaksana dalam mengelola setiap keuangan kita, finansial kita dengan baik. Dan menurut firman Tuhan, Anda ingin supaya hidupmu menjadi berkat, engkau ingin diberkati Tuhan, dimulai engkau menjadi berkat terlebih dahulu. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua. Shalom.